Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar RRI Labuan Bajo dan juga pemirsa RRI Labuan Bajo. BUMDes Sanai Golotolang di Kabupaten Manggarai Timur baru saja mencatat pencapaian luar biasa. Jadi setelah menjalani proses revitalisasi 2 unit usaha andalan mereka ya, ayam pedaging dan juga beras andalan ya, yang langsung ludes terjual hanya dalam 1 minggu. Lalu apa rahasianya? Kemudian juga strategi apa yang disiapkan untuk menjaga momentum ini begitu ya. Dan kita akan berbincang langsung dengan Pak Direktur BUMDes Sanai, ada Pak Oswaldus Bambut. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Bagaimana Manggarai Timur pagi ini? Cuacanya aman Pak ya? Ya, Manggarai Timur cuacanya baik-baik saja pagi ini Bu. Iya. Kabarnya juga sehat Pak ya? Ya. Iya. Baik, Pak Oswaldus, terima kasih masih menyempatkan waktunya untuk RRI Labuan Bajo pagi ini Pak ya. Yang dimana memang kita ketahui pagi hari pasti sudah penuh dengan agenda begitu ya, yang mungkin akan banyak kegiatan yang dilakukan begitu di hari Rabu ini. Pak Oswaldus, bagaimana perasaannya Pak BUMDes Sanai begitu, kemudian juga bagaimana perubahan setelah revitalisasi dan melihat seluruh stok ayam pedaging dan juga beras habis terjual hanya dalam sepekan begitu Pak? Baik Bu, terima kasih banyak. Proses revitalisasi BUMDes Sanai Desa Golotolang itu memang dilakukan Iya, jaringannya kurang bagus Pak. Sebelumnya. Ya, boleh dilanjutkan Pak. Ya, sebelumnya dari tahun 2019 BUMDes Sanai Golotolang itu resmi dibentuk, dan dalam proses perjalanan adik-adik yang mengelola BUMDes rupanya mereka tidak begitu serius untuk menanganinya, sehingga warga masyarakat Desa Golotolang khususnya dan aparat Desa Golotolang khususnya juga kepala desa melirik bahwa ini adalah suatu usaha yang membuat masyarakat bisa menaruh harapan. Tetapi dalam proses perjalanannya BUMDes tidak berjalan begitu signifikan, sehingga masyarakat berkomentar tentang BUMDes Sanai Golotolang pada 3-4 tahun yang sudah berjalan, tetapi langsung dibuat perubahan, yaitu revitalisasi. Revitalisasi ini itu dilakukan pada tahun 2025 ini di bulan Juli. Dan pada saat revitalisasi saya dipilih dan diangkat untuk menjadi direkturnya, sehingga pada saat ini kami berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, dan kami mulai berjalan BUMDes Sanai Golotolang pada saat ini dengan baik. Iya. Ya. Ya, bagaimana Pak Oswaldus akhirnya melihat hal ini begitu, terutama faktor yang menurut Pak Oswaldus menjadi kunci keberhasilan cepat dari 2 unit usaha ini seperti apa begitu? Apakah karena kebutuhan masyarakat yang tinggi atau ada strategi khusus begitu selain itu? Iya, jadi selain kebutuhan masyarakatnya agak tinggi, yang pertama
beras itu karena memang di Desa Golotolan khususnya itu daerah persawahan tidak terlalu banyak, sehingga kebanyakan berasnya datangnya dari luar. Sehingga dalam penjualan pun strateginya kami yaitu kami menjual standar harga pasar umum. Menjual harga standar pasar umum sehingga orang lebih bagus memilih membeli di tempat ketimbang mereka pergi jauh-jauh ke kota untuk membeli hanya sepotong atau 1-2 kilo. Mereka lebih bagus memilih di wilayah atau area terdekat supaya mereka bisa tidak mengeluarkan biaya. Dan itu strategi yang kami buat untuk penjualan beras. Sedangkan ayam pedaging Ibu itu memang karena stoknya kita adalah persiapan yang sudah umur dewasa dari 2 kilo sampai 2 kilo lebih, sehingga mungkin itu yang membuat masyarakat bahwa dengan harga yang begitu murah sehingga mereka mengunjungi tempat penjualan ayam Bumdes Sanai dan langsung mereka membelinya. Begitu, Bu. Pak Oswald, kami mendengar Bumdes juga merancang strategi lanjutan begitu. Benarkah hal ini terjadi begitu Pak Oswald, termasuk kerjasama dengan para pengecer lokal? Mungkin bisa dijelaskan seperti apa mekanismenya, kemudian juga kerjasama kemudian yang akan di planning begitu ke depannya Pak? Oke, Bu. Jadi selama ini memang kami berjalan sendiri. Tetapi dalam waktu yang berjalan ke depan, itu saya bersama dengan staf-staf yang lain akan merancang kerjasama dengan para pengecer. Jadi Bumdes menampung semua, jadi pedagang-pedagang kecil lainnya, mereka membantu mensuplai produk-produk yang disiapkan oleh Bumdes Sanai untuk ke depannya. Begitu, Bu. Iya, di balik hal ini Pak Oswald, ada tidak kekhawatiran dari pengecer yang merasa tersaingi mungkin ya? Kemudian juga lalu bagaimana Bumdes menjawab keresahan itu agar semua bisa berjalan aman ya, kemudian juga harmonis begitu Pak Oswald? Ya, memang awal-awal Ibu, jadi mereka merasa terganggu. Merasa terganggu. Nah, mereka merasa terganggu dengan kehadiran Bumdes. Apalagi kehadiran Bumdes, mereka berpikir menjatuhkan mereka punya usaha. Tetapi kami berpikir lain. Ini bukan saling menjatuhkan. Ingin membantu masyarakat agar sama-sama memikirkan hal ini untuk bisa bekerja sama. Dari Bumdes Sanai sudah berpikir untuk melakukan lobby kerjasama dengan para pengecer supaya tidak merasa dirugikan oleh apa yang dilakukan oleh Bumdes. Karena kami inginnya masyarakat itu hidup sejahtera. Itu, Bu. Iya. Masukan seperti apa yang paling Pak Oswald paling banyak diterima begitu, atau harapan-harapan dari masyarakat, harapannya seperti apa begitu yang sering sekali diterima begitu sejauh ini Pak? Harapan dari masyarakat yaitu saling ada keterbukaan antara para pengecer dan kami pelaku usaha Bumdes. Jadi mereka inginnya supaya Bumdes menyediakan semua unit usaha supaya mereka hanya tinggal siap untuk dipasarkan ke kemana saja atau di tempat atau di kampung-kampung mereka masing-masing, Bu. Begitu. Sehingga dalam perjalanan ini kami coba melobi dengan para pengecer agar kami ada komitmen untuk jalin kerjasama.
ayam dan juga beras ludes terjual dalam sepekan. Ini kan sebuah apresiasi yang cukup luar biasa begitu seharusnya ya, karena artinya kita bisa simpulkan bahwa kebutuhan masyarakat akhirnya terjawab begitu. Nah, untuk menjaga keberlanjutan usaha ini Pak Oswald, apa rencana jangka pendek dan juga panjang kemudian dari BUMDes agar momentum ini tidak berhenti di awal saja Pak Oswald? Oke, untuk jangka pendeknya Bu, kami sebagai pelaku usaha menyediakan stok-stok yang betul-betul diinginkan oleh masyarakat umumnya. Dari itu yang kami persiapkan sehingga untuk jangka panjangnya kami tetap menjaga ini agar usaha BUMDes Sanai tetap diterima di tengah masyarakat, agar apa yang kami lakukan, apa yang kami buat, apa yang kami siapkan masyarakat tentunya melirik terus apa yang menjadi tuntutan masyarakat dan apa yang disediakan oleh BUMDes Sanai, begitu. Terakhir Pak Oswald, apa harapan dari Bapak bagi BUMDes Sanai dan masyarakat Desa Golotolang setelah keberhasilan awal yang menjanjikan ini Pak? Ya, harapan dari BUMDes Sanai Golotolang agar BUMDes Sanai Golotolang tetap jaya, tetap maju dan tetap berkembang untuk ke depannya. Dan harapan saya juga untuk warga masyarakat Desa Golotolang agar sama-sama membangun sebuah kemitraan, membangun sebuah kerjasama agar tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang saling mencurigai. Untuk itu, BUMDes Sanai juga ingin membantu masyarakat agar kami saling ada keterbukaan antara satu sama lain, baik kami sebagai pengusaha maupun para pengecer dan para pembeli, agar mereka tidak ada yang membuat ketersinggungan dalam sebuah usaha. Begitu Bu. Iya, Pak Oswald luar biasa. Terima kasih informasinya pagi ini untuk RRI Labuan Bajo dan juga semangatnya ya. Semoga BUMDes Sanai terus tumbuh, kemudian juga berinovasi dan membawa manfaat bagi masyarakat di Desa Golotolang, Kabupaten Manggarai Timur, Pak Oswald. Selamat pagi, Ya. Selamat melanjutkan Selamat aktivitasnya pagi, kembali, Pak. Terima kasih banyak Ibu. Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.